Barang siapa wadzalika famay yu'adzim sya'irallah fa innahu min taqwal qulub. Termasuk dari ciri bertakwa adalah menghormati bulan-bulan yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian jamaah IBKF yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita sama-sama manjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini di awal bulan Sya'ban, yang mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah memberikan pada kita keamanan dan keimanan serta keislaman serta kesehatan, agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala untuk kita bisa beramal dengan amalan yang dicintai Allah Ta'ala dan ridhoi oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mempersembahkan amal terbaik kita kepada Allah Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap turah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri tolak kita, dan harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana bisa mendapatkan cahaya di Ramadan, karena memang Ramadan tinggal 29 hari lagi ya. Kalau sekarang tanggal 1 berarti 29 hari lagi insyaallah, yang tentunya ini perlu kita sambut dengan baik, karena memang sebagai bentuk rindu kita kepada Ramadan itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan semua kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka tentunya pada kesempatan hari ini kita akan bahas kembali beberapa hal yang tentang tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Baik, kita bahas ayat tentang puasa Ramadan. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Yang terpanggil berarti dia masih ada iman di hatinya. Kalau terpanggil kalau pura-pura tidak dengar berarti imannya tidak ada. Bagaimana kalau dipanggil? Contoh misalkan begini, panjenengan diundang untuk kondangan di tempat yang paling besar, paling bagus. Kira-kira kalau kondangannya waktunya besok Minggu gitu ya, sekarang sudah siap-siap enggak? Sudah siap-siap. Mungkin kalau orang yang bagus ya, orang ini bajunya baru gitu ya. Karena beberapa orang kan begitu ya, ada beberapa ibu-ibu ya, tiap kali kondangan harus pakai baju baru misalkan gitu ya. Atau bajunya diambil dulu yang kebesaran, dikecilin dulu segala macam dan sebagainya. Disiapkan semuanya. Karena apa? Ini Allah sedang manggil kita semua. Tentunya kalau kita punya iman, nanti merasa terpanggil untuk berada pada bulan Ramadan. Pun mudah-mudahan kita pun benar-benar beriman sehingga menjadi tamu spesial dari Allah Ta'ala di bulan Ramadan kita pada tahun ini insyaallah. Karena apa? Karena meskipun kita beriman, kadang-kadang Allah tidak mengundang kita. Ya.
Contoh kemarin saya bahas, kita bahas pertemuan 2 pekan yang lalu, kita bahas bahwasannya kadang-kadang sudah sampai pintunya nggak bisa masuk, sudah dekat dengan Ramadan malah sakit, kan nggak bisa masuk ya. Sudah dekat Ramadan tinggal puasanya, na'udzubillah min dzalik, malah tidak ada, meninggal dunia. Berarti sudah dekat tapi nggak boleh masuk. Nah, harapannya adalah nanti kita yang mudah-mudahan masih ada imannya dalam hati kita ketika akan merasa terpanggil, nanti mudah-mudahan bisa menjadi tamu Allah Ta'ala, bisa masuk dengan berpuasa dan nanti hasilnya menjadi orang yang bertakwa. Makanya di sini ada 3 proses ya. Pertama iman dulu, kemudian nanti puasa, setelah itu baru menjadi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya Ramadan itu cahayanya adalah cahaya dari takwa kepada Allah Ta'ala. Maka sejauh kita bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka seterang itu cahaya yang didapatkan oleh kita semua. Tetapi justru ketika puasa itu tidak menjadikan kita bertakwa, berarti puasanya gelap gulita. Makanya memang ini pentingnya bagaimana kita bisa meraih takwa agar kita bisa bercahaya nanti ketika di bulan Ramadan kita nanti, ya. Kemudian apa hadiahnya? Ya, ini saya besarkan dulu ya, soalnya kayaknya kecil sekali nih. Bentar, tulisannya kecil sekali. Baiklah, sebentar nih, ini kayaknya tulisannya kecil sekali. Oke, baik. Berikutnya, Ramadan segera datang. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khair min alfi syahr faman hurima khairuha faqad hurima. Apa kata Nabi SAW pada kita semua? Nabi mengatakan, qad ja'akum Ramadan, akan datang ataulah datang nanti pada kalian bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan berkah, syahrun mubarak. Ya. Jadi kalau misalkan mengucapkan selamat, ya berarti Ramadan mubarak, Ramadan dengan penuh berkah. Jadi kalau kita kemudian ucapan selamat kepada teman-teman kita ketika sampai Ramadan, boleh mengucapkan Ramadan mubarak. Kenapa? Karena Nabi menamakan Ramadan sebagai bulan penuh dengan berkah, sehingga boleh kita kemudian mengatakan kalau dengan teman-teman kita gitu ya. Contoh, nanti Ramadan awal misalkan bilang Ramadan mubarak, Ramadan dengan penuh berkah. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan bahwa ucapan selamatnya adalah dengan Ramadan syahrun mubarak, Ramadan bulan penuh berkah. Allah wajibkan pada kalian berpuasa, pada kalian berpuasa. Allah membuka pintu-pintu surga dan pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia tak terhalangi. Jadi harapannya kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, entah itu keberkahannya, entah itu amal solehnya, entah itu malam Lailatul Qadarnya atau yang lainnya. Ya, agar jangan sampai Ramadan sudah berulang kali tapi masih begitu-begitu saja, masih tidak ada perubahan, ya. Karena perkara ini Nabi mengatakan bahwa diingatkan berulang kali akan datang pada kalian bulan yang penuh berkah. Di situ ada kebaikan-kebaikan Allah berikan pada kita. Kalau seandainya
ada di antara kita yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan sedikit pun, berarti tidak akan mendapatkan kebaikan selamanya. Karena apa? Karena sebenarnya semua ibadah di bulan Ramadan itu dimudahkan semua. Contoh, berpuasa. Orang semua berpuasa, sehingga orang yang biasa puasa sunnah, maka ketika Ramadan puasanya lebih kuat. Kenapa? Karena semua orang berpuasa, jadi lebih mudah. Yang kedua, makanan menjadi berkah. Kenapa berkah? Jadi kita sebenarnya cukup dengan makan sedikit sudah menghilangkan lapar dan dahaga. Seperti doa puasa kita ya, zahabal dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi meskipun hanya bukanya dengan 1 gelas air saja, doanya apa? Zahabal dhama'u, telah hilang semua dahaga, telah basah urat semua, dan semoga tetaplah pahala insyaallah. Berarti sebenarnya makan sedikit pun sudah kenyang, sudah cukup ya, bukan kenyang. Tapi memang kebanyakan kita mengejar kenyangnya, bukan cukupnya, bukan berkahnya, tapi lebih kepada banyaknya, bukan berkahnya. Padahal di situ keberkahan makanan luar biasa. Misalkan begini, kalau panjenengan sahur saja, kalau sahur sempat sahur hanya minum teh saja sudah sangat menguatkan. Tapi kalau nggak sahur rasanya pokoknya di sini gelisah, jangan kuat begitu ya. Padahal kadang-kadang kan memang bedanya cuma begitu aja, teh hangat teh selesai. Itu sudah sugesti bahwa ini kuat sampai nanti berbuka. Ini keberkahannya. Ibadahnya semua dimudahkan. Contoh salat malamnya boleh setelah salat isya langsung. Tarawih kan salat isya langsung ya. Yang biasanya salatnya sendirian, sekarang ada imamnya. Berarti kan modalnya amin saja cukup ya. Kan begitu? Allahu Akbar waladhdallin, amin, diam lagi begitu ya. Pahalanya salatnya semalam suntuk tuh pahalanya. Cuma kita yang kurang sabar kadang-kadang ya. Kalau imamnya lama, bagus sih suaranya tapi suwe banget begitu ya. Misalkan begitu. Padahal kan tadi wong tinggal modal berdiri dan amin saja kok ya. Yang capek imamnya. Cuma memang secara psikologis yang capek adalah makmumnya. Secara harusnya yang capek imamnya, tapi begitulah. Jadi sebenarnya semua dimudahkan. Makanya pernah saya sampaikan jadi nanti ketika panjenengan kira-kira, sudah saya pernah sampaikan kemarin ya, kalau kira-kira sholatnya susah berdirinya, boleh bawa kursi dan duduk nggak apa-apa. Insya Allah kalau berjamaah itu nanti pahalanya sama dengan imamnya. Jadi kalau kira-kira begini contoh, panjenengan sudah niat nih sholat di masjid di Mafaza, kan sudah identik ya, Mafaza kan agak lama ya. Siap-siap, nak orang kuat ya bawa kursi sudah, atau duduk saja. Kenapa? Ya nggak usah menggerutu gitu ya. Bagus suara banget, nggak usah, duduk saja. Kenapa? Nikmati saja. Karena kalau sudah begitu nanti insya Allah kan apa kata Nabi SAW, al-a'immah yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falaysa alaikum wal alaihim. Para imam itu salat untuk kalian, jika mereka benar dan baik salatnya, pahalanya buat kalian dan buat mereka. Jadi panjenengan ketika salat bersama imam yang bagus begitu ya, meskipun modalnya amin saja, dapat pahala seperti imamnya. Maka harus sabar. Kenapa? Pahalanya banyak yang sabar. Kalau mau nggak sabar ya pahala sedikit. Salatnya kayak kalau bahasa Jawa nih kinjang cewek, nanti kinjang cewek bu.
ya kayak capung di air lah begitu ya, yang apa namanya, pokoknya yang penting sudah lega 23 tapi 15 menit rasanya sudah plong gitu ya, itu ya baru berarti belum bagus banget, nggak dapat berkahnya insya Allah ya. Maka tadi nggih mulai sabar. Nah kita dengar ada puisi ya, tapi ini yang apa namanya, yang bikin Haidar Bakir tapi di skip namanya saya, tapi secara renungannya cukup bagus ya. Baiklah. Dari Ramadan ke Ramadan jua, karya Haidar Bakir. Dari Ramadan ke Ramadan jua, begini-begini saja, sampai hampir putus asa. Gusti, kenapa begitu susahnya? Katanya setan diikat, berkah dijanjikan berlipat. Tapi kenapa diri tak kunjung kembali bertaubat? Rupanya nafsu, sumber segala rancu, menelikung aku setiap waktu. Putus asa aku pada diriku. Nyatanya aku cuma takluk pada diriku yang tak henti mengkhianatiku. Maka kali ini Tuhanku, ku berdoa lagi tak henti-henti. Welas asih-Mu senantiasa asaku. Wala takilni ila nafsi. Jangan kau serahkan diri hamba pada hamba. Meski hanya sekedip mata, aku nyata-nyata tanpa daya. Tak tahu aku sampai kapan hayatku masih tinggal di badan. Jangan-jangan tak sampai Ramadan tahun depan. Lalu bagaimana aku bisa melewati Ar-Rayyan? Tolong aku, Tuanku, tinggal kedermawanan-Mu harapanku. Meski aku tahu tak pantas aku menerima itu, tapi bukankah Kau, Sang Welas Asih, tetap saja mencintaiku mesti aku membangkang melulu. Agar jangan sampai ku harus berseru nanti, ya laitani kuntu turaba. Kalau saja dulu aku hanya sebutir debu. Baik ya. Ini renungannya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Ramadan dengan baik lagi pada tahun ini. Insya Allah kita bisa mendapatkan seruan dari Allah Ta'ala. Apa seruannya? Ini seruannya. Jadi Allah berseru kepada manusia, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah. Hadis Tirmidzi. Setiap hari Allah memanggil kita, wahai para pencari kebaikan, sambutlah dan lakukanlah, kerjakanlah ibadah-ibadah tersebut. Wahai orang yang ingin kejelekan, kurangilah, berhentilah. Dan bagi Allah membebaskan sejumlah orang dari neraka, hal itu terjadi pada setiap malamnya. Jadi ini salah satu di antara seruan Allah kepada kita. Jadi bagi orang yang beriman nanti bulan Ramadan, maka segera lakukan kebaikan-kebaikan. Dan bagi yang ingin bermaksiat, segera berhenti dan segera tinggalkan maksiatnya.
Karena nanti disiapkan diri kita untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka. Jadi ibaratnya kita menunggu Ramadan itu, kita tunggu bagaimana Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Karena tiap malam Allah membebaskan beberapa manusia dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di antara sekian banyak umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan pembebasan dari api neraka. Allahumma amin ya. Baik, bagaimana caranya agar kita bisa kemudian mendapatkan ya cahaya Ramadan? Caranya bagaimana? Pertama adalah perbaharui iman kita. Ya. Jadi kita perbaharui iman kita, kelihatan nggih? Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ats-tsawbul khaliq fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya iman itu dapat lusuh di dalam dada salah satu di antara kalian sebagaimana lusuhnya pakaian yang sudah usang. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala agar bisa memperbaharui iman dalam hati kalian. Ini perintah dari Nabi kita karena Allah Ta'ala memanggil orang yang beriman. Maka tentunya kita sebagai orang yang beriman, kita lihat dulu iman kita. Apakah masih besarkah atau tinggal sedikit saja? Ketika tinggal sedikit saja, perbaharui lagi. Ya, karena apa? Karena memang hanya orang-orang yang imannya kuatlah yang nanti bisa mendapatkan cahaya Ramadan. Maka tentunya kita perbaharui iman kita. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nggih panjenengan ngaji ini, ikut kajian dimanapun panjenengan berada itu termasuk salah satu sarana untuk memperbaharui iman kita. Karena apa? Karena iman di dalam hati kita itu kalau kemudian tidak kita pupuk kembali akan menjadi hilang. Kalau iman di dalam hati kita itu tidak kita cuci kembali, nanti akan kusut dan usang. Makanya kita perbaharui iman kita. Dengan apa perbaharui iman kita? Tadi minimal dengan kita belajar dan terus belajar agar iman terus ada dalam diri kita. Makanya nanti nggih ketika menjelang Ramadan maka makin rajin ngajinya, biar nanti imannya semakin lebih tebal insyaallah. Kalau sudah tebal imannya, nanti mudah-mudahan bisa dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi salah satu tamu di bulan suci Ramadan. Maka perhatikan iman kita. Iman kita perbaharui agar tidak lusuh. Seperti kalau panjenengan misalkan mau kondangan, kalau sudah tiba saatnya menuju ke undangan, berarti bajunya dibersihkan. Ini juga sama. Kita bersihkan diri kita nih dari dosa-dosa, kemudian agar nanti kita bisa membaharui iman kita. Dengan kita istighfar, dengan kita ngaji, ini cara kita kemudian memperbaharui iman kita. Karena apa? Karena kalau dengan iman nanti ampunannya akan kita dapatkan, ya. Karena apa? Karena ini, ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau sudah iman, nanti Allah ridho dengan puasa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Artinya apa? Jadi dengan iman kita nanti dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Makanya memang perlu nih
kita perbaharui iman kita agar nanti semakin banyak dosa yang Allah ampunkan dengan puasa kita. Nah, cirinya bagaimana nih? Cirinya bagaimana biar kita punya iman yang tinggi dan Allah ridha dengan kita semua. Maka cirinya adalah diantaranya kelihatan ya, menerima dengan lapang dada perintah ibadah puasa dan mengerjakan semua ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan dengan senang hati. Ini iman yang pertama. Ya, ikhlas itu adalah menerima perintah Allah Ta'ala dengan lapang dada dan menjalankan semua ibadah dengan senang hati. Itu ikhlas kita. Kenapa? Kalau ikhlas kita, niat kita ikhlas, nanti terang jalan kita. Makanya ada quote ulama itu mengatakan, ikhlaskan niatmu agar terang jalanmu. Jadi nanti kalau kita ikhlas ibadahnya, nanti akan dapat cahaya Ramadannya. Kenapa? Karena dengan ikhlas yang bagus, maka nanti jalan kita pun akan terang. Maka pesan dari para ulama pada kita, ikhlaskan niatmu agar terang jalanmu. Kalau kita tidak ikhlas, nanti gelap gulita Ramadannya. Ikhlas bagaimana nih? Ikhlas itu tadi berarti menerima dengan lapang dada semua perintah Allah Ta'ala tentang ibadah puasa. Tidak boleh terpaksa ibadahnya. Karena begini pernah saya sampaikan kemarin 2 pekan yang lalu, kan orang itu ketika menjalani ibadah puasa ada yang jadi temannya setan mendatangi puasa tuh. Bagaimana? Jadi ketika puasa seolah-olah terbelenggu, nggak bisa ngapa-ngapain. Begini nggak bisa, begitu nggak bisa, berarti lah puasa jadi orang bisa ngapa-ngapa begitu ya. Berarti ini temannya setan tuh. Begini nggak bisa, begitu nggak bisa, berarti temannya setan. Makanya kalau kita pengen dapat keikhlasan dari Allah Ta'ala, maka terimalah ibadah puasa dengan lapang dada. Jadi alhamdulillah diberikan kesempatan berpuasa. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah berpuasa. Mohon maaf nih, yang sampun sepuh gitu ya. Karena betapa banyak nih orang-orang tua yang usia 70 tahun ke atas gak puasa, kan ada banyak ya. Kenapa? Ya mungkin tidak kuat lah, mungkin yang yang pikun lah. Tapi ketika panjenengan kok bisa puasa, Masya Allah, berarti ini karunia yang paling besar buat kita. Sebenarnya bisa berpuasa itu adalah karunia terbesar, sehingga harusnya adalah kita senang ketika berpuasa dan tidak terpaksa ya. Kemudian yang kedua, untuk bisa kemudian beriman dengan puasa kita adalah berusaha sungguh-sungguh menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa kita. Jadi kita sungguh-sungguh nih. Tapi saya yakin lah pasti orang yang ngaji itu ketika berpuasa sangat menjaga puasanya dari yang batal. Iya. Tapi yang merusak puasa kadang suka kelupaan. Contoh, berpuasa sambil nunggu buka puasa menggibah orang ya. Kan mungkin ada acara ya, acara buka puasa bersama tuh. Sambil nunggu buka, karena mungkin bareng-bareng ya. Tahu nggak gitu ya. Tahu nggak ngomongin temannya. Berarti belum berbuka sudah berbuka dengan daging manusia. Kenapa? Karena menghibah, menggunjing orang itu seperti makan daging manusia. Ya, daging manusia yang busuk ya. Makanya hati-hati nggih, kalau berpuasa hindari ghibahnya. Hindari acara-acara ghibah nasional. Kan ada ghibah nasional nggih, acara-acara ghibah nasional ya. Gosip itu kan ghibah nasional tuh begitu ya.
hindari itu. Kenapa? Mbok nanti puasanya rusak. Kenapa? Ada satu hadis Ibnu Majah tapi hadisnya hasan, nggak sampai sahih, mengatakan bahwasannya as-saumu junnatun malam yakhrikha sahibuha bil ghibah. Puasa itu adalah benteng dari api neraka selama yang berpuasa tidak membocorkannya dengan ghibah. Jadi kalau kita berghibah, naudzubillah min dzalik, itu berarti sedang membocorkan kantong-kantong pahala puasa kita. Akhirnya apa? Pahala puasanya diberikan kepada orang yang kita ghibah itu. Kita hanya dapat lapar dan dahaga saja. Tapi yang dapat pahala puasa kita adalah orang-orang yang kita gunjingi. Maka jaga mulut kita, bukan cuma dari makan minum tapi dari membicarakan orang lain. Memang tidak batal, tapi pahalanya jadi hilang dan rusak pahalanya. Kemudian mengevaluasi puasa kita setiap hari dan membulatkan niat tiap malam. Jadi cara kita iman itu adalah mengevaluasi puasa kita tiap hari. Jadi begini, nggih. Tiap malam nanti pas Ramadan kita evaluasi. Oh, puasa saya hari ini kebaikan yang sudah saya jalankan apa saja? Tentang zikir, oke, sudah. Puasa jelas pastinya ya. Baca Quran berapa ada tulisannya. Harapannya tiap hari bertambah imannya. Betul. Mungkin bagi yang baru berpuasa mungkin awal-awal adalah perjuangan ya. Tapi harapannya nanti akhir termasuk orang yang menang. Kenapa? Karena orang beriman adalah justru ketika di akhir Ramadan mereka larinya sangat kencang. Nah tentunya ini bagi ibu-ibu yang mungkin masih usia subur, diperhatikan nanti ya waktunya. Kan perkiraan Ramadan antara 18-19 ya. Februari, akhirnya pun juga sekitar itu. Perhatikan saat dimana panjenengan sedang tidak puasa dan salat, kapan nih, hari yang mana? Kenapa? Harapannya meski tidak berpuasa dan tidak sholat tetap dapat pahala sama dengan yang berpuasa. Bagaimana caranya? Contoh nggih. Kalau kita panjenengan misalkan yang sedang usia subur, sedang tidak puasa, tidak sholat, maka bisa memberikan hidangan buka puasa. Kenapa? Memberikan hidangan buka puasa itu kan berarti dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Berarti panjenengan hitung nih, pasti tidak puasa masaknya semangat, lebih banyak sedikit. Nggak usah terlalu misalkan harus undang orang, tidak harus. Satu porsi pun sudah bisa mendapatkan satu pahala puasa hari itu. Porsi yang panjangan makan saja, nggak usah kemudian dilebih-lebihkan, tidak. Yang biasa kita makan diberikan pada fakir miskin yang sedang berpuasa, insya Allah sama dengan orang yang berpuasa pahalanya. Ini pertama. Yang kedua, kalau pas sholat malam tidak bisa sholat malam, bisa tetap qiyamul Ramadan. Dengan apa? Dengan baca Al-Quran masih bisa. Kenapa? Karena baca Quran memang sebagian ulama mengatakan masih boleh ketika untuk kebaikan kita. Atau kalau pakai Quran terjemah masih boleh baca. Jadi justru pas tidak puasa panjenengan ngebut baca Qurannya. Kenapa? Kalau aus bisa minum. Kan begitu, harusnya begitu ya. Aduh, siang-siang haus bisa minum, nggak apa-apa, tapi baca Quran. Jangan malah belanja. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Pas nggak puasa lah belanja yuk. Kenapa? Kalau ke pasar kan kalau siang-siang panas bisa minum. Betul, tapi kayaknya lebih baik kalau baca Qurannya dipanjangin, yang dilamain. Kenapa? Karena kalau misalkan siang-siang kan kadang-kadang begitu ya, kita kadang-kadang siang-siang lemes banget kalau membaca Quran ya, suaranya habis karena perutnya kosong. Nah sekarang ketika boleh makan boleh minum, perbanyak baca Qurannya nih.
Kenapa? Siang hari boleh makan, boleh minum. Tapi konsekuensinya adalah perbanyak baca Qur'annya. Kalau lemes ya minum dah aja. Wong boleh. Maka begitu. Jadi ambil kesempatan. Artinya begini ya. Kan mohon maaf sekali ya. Ini jangan sampai terjadilah. Insya Allah kalau jamaah BKF begitu ya. Kesannya kalau nggak puasa, nggak sholat, nggak ibadah apapun, padahal masih banyak ibadah yang lain. Bisa baca Quran bisa, zikir bisa, istighfar bisa, doa bisa. Ini sebagai ganti dari sholatnya. Makanya panjenengan di saat yang lain sedang contoh sedang tidak sholat nih, yang lain sedang sholat tarawih, panjenengan ngebut baca Quran di rumah. Berarti kalau bapaknya tarawih dari jam 7:30 sampai jam 8:30, panjenengan gua sama nih baca Quran sampai segitu. Karena apa? Mumpung nggak sholat, maka perbanyak baca Qurannya, biar nanti dianggap seperti sholat malam. Kan qumil laila illa qalila auzid alaihi warattil qur'ana tartila. Jadi kalau nggak bisa sholat malam, maka gantinya adalah baca Al-Quran. Kalau nggak bisa sholat malam, kenapa? Itu bisa tadi menambal kekurangan ibadah sholat malam kita, baca Quran. Nanti ketika sahur, panjang nggak sahur, iya memang nggak puasa, tapi banyak istighfarnya. Kenapa? Karena di menjelang sahur itu, ini saatnya dimana Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita dan mengabulkan doa kita. Maka tadi ya, jadi bagi para ibu-ibu yang sedang memang masih usia-usia subur begitu ya, gak boleh ketinggalan untuk tetap berpahala meskipun sedang tidak berpuasa. Kemudian bulatkan niatnya sepanjang malam. Kenapa? Karena memang kita butuh merefresh niat kita. Mungkin tadinya agak terpaksa, nanti lama-lama terbiasa, di akhir akan bisa menikmati ibadah kita. Syukur sekarang sudah mulai dipaksanya sekarang, sehingga nanti ketika Ramadan sudah bisa menikmati ibadah salat malam kita dan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Dan niat itu memang sebenarnya tidak perlu dilafalkan, nggak perlu pakai nawaitu somagodin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Ini tidak harus, betul ya. Tetapi kadang-kadang penting untuk mengingatkan kita, biar nanti nggak bles tidur besok pagi kesiangan belum niat. Maka nggak apa-apa nih, kita dalam hati saja niatnya, ya Allah aku niat puasa. Karena sebenarnya bahwa itu adalah, kalau kita berniat itu, nanti Allah bantu kita nih untuk bisa puasa lebih baik dan bisa sahur. Sebenarnya tadi kalau kita sahur sudah dianggap niat berpuasa. Kenapa? Karena wong sahur kan kira-kira itu makan pagi atau memang niat mau puasa besoknya. Sahur ya memang mau puasa, ya sudah niat itu, bahkan sudah melangkah menuju puasa sahur itu. Nggak perlu kayak yang Ipin Upin ayo niat dulu nama itu, nggak perlu juga. Kenapa? Kadang-kadang begitu ya. Tidak perlu, tetapi nggak apa-apa, mengingatkan nggak masalah. Tapi intinya adalah bahwa ketika panjenengan sahur sudah dianggap niat, tetapi mau bangunnya kesiangan, sebelum tidur niat dulu. Mau bangunnya kesiangan, kayak kita nggak tahu ya. Mau bangunnya kesiangan, maka sebelum tidur niat dulu. Mau tidur, ya Allah, aku besok mau puasa. Begitu cukup, nggak masalah. Mudahkanlah untuk berpuasa begitu. Tiap malam begitu. Kenapa? Karena habis evaluasi malam harinya, berarti niat puasa besok mudah-mudahan bisa lebih baik daripada yang kemarin. Sehingga niatkan dulu. Nah kalau kita niat sebelum tidur, kita sudah niat, kalaupun seandainya pas bangun sudah adzan subuh, sudah dianggap niat.
Ya, karena apa? Sudah sebelum tidur sudah berniat gitu ya. Mau pakai nawa itu ya monggo, tidak pun tidak masalah. Karena apa? Yang penting niatnya gitu ya. Ya syukur kalau bisa sahur, alhamdulillah sudah dianggap niat. Kalau tidak, maka sebelum tidur nih ya niat sendiri. Niat mudah-mudahan dimudahkan puasanya, diberikan hidayah biar bisa puasa lebih baik dan begitu. Bukan sekedar nawaitu gitu, tapi niat tadi niat untuk biar bisa puasa lebih baik ya. Baik. Karena apa? Kalau puasa kita baik, nanti pahalanya baik. Maka cara yang ketiga ya, ihsan berpuasa nanti ihsan pula berpahalanya. Surat Ar-Rahman ayat 60 dikatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Berarti kalau panjenengan pengen pahalanya banyak dan lebih, maka puasanya ditingkatkan. Ada ihsannya puasanya. Maka kita harusnya cara yang setelah kita beriman dengan puasa kita, maka ihsan dalam berpuasa. Puasalah dengan cara yang paling baik. Ya. Karena apa? Karena kita diharapkan tiap hari meningkatkan kualitas puasa kita. Sehingga mudah-mudahan tiap hari pun pahalanya bertambah. Kan begini nggih. Kalau ibaratnya kayak nilai rapot lah ya. Harapannya tiap hari ada kenaikan nilainya. Mungkin hari pertama nilainya 6 aja. Kenapa? Seharian tidur dan lemas. Kenapa? Baru awal Ramadan. Hari kedua sudah mulai nih baik lagi sehingga nilainya tambah tinggi. Hari ketiga begitu sampai hari terakhir, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Ada ihsan berpuasanya. Makanya apa kata Allah Ta'ala? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi pahala kita tergantung dari kualitas puasa kita. Nah, puasa kita bagaimana nih puasanya? Jadi ihsan itu adalah, kalau secara bahasa, ihsan itu adalah berpuasa dengan cara yang terbaik. Tapi secara akhlak ya, ihsan itu adalah bagaimana kita merasa bahwa sedang diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya, pernah kita bahas kemarin ya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka berhati-hatilah kepadanya. Hati-hati. Bisa jadi sama-sama Ramadan, sama-sama laparnya, tetapi pahalanya belum tentu. Kan kira-kira nggih, semua orang pasti berbuka di waktu yang sama kan ya? Pasti, tetapi pahalanya berapa? Wallahu a'lam. Maka ihsan itu menguatkan pahala kita. Dan bagaimana ihsan itu? Berarti ada konsep ihsan itu adalah semua terlihat dan tercatat, tidak mungkin terlewat, dan semua akan terbalas. Itu ihsan. Semua terlihat. Jadi ketika puasa, Allah melihat kita. Apapun yang kita pikirkan, Allah melihat dan mendengarnya. Kan pernah kita sampaikan nggih? Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang dibisikkan ke dalam diri manusia. Berarti semua apa yang kita lakukan terlihat, bahkan yang kita sembunyikan dalam pikiran kita pun Allah mengetahuinya. Sehingga Allah tahu nih, panjangan puasa tapi kayaknya bolak-balik pengen buka, Allah juga tahu. Ya, Allah tahu nih. Contoh saya bisa sampaikan, saya sampaikan di mana-mana dan sering lah. Tapi ini ya masih sebagai refleksi buat kita semua.
Kadang-kadang kan memang kita nggih untuk anak-anak kita kan puasanya kayaknya hatinya belum betul-betul puasa, sehingga semua panca inderanya menggoda untuk berbuka puasa. Contoh dari mata turun ke perut. Kan lihat iklan apa? Iklan sirup rasanya sampai sini ya. Oh, seger banget nih kayaknya ya. Baru di mata doang sampai ke perut. Karena apa? Karena tadi belum ihsan. Allah tahu nih. Panjenengan ketika lihat iklan itu kemelecer apa enggak Allah tahu kok. Kalau yang imannya kuat mau dapat apa namanya, mau ada di depan mata pun enggak akan tergoda. Cuma kalau iman masih tipis berarti di depan mata pun masih baru gambar sangat nikmat begitu ya. Gitu. Apalagi kalau misalkan ya indera penciuman kita ya Bu ya. Panjenengan rumahnya dekat warung. Kan biasanya kalau jam 2 sudah mulai goreng-goreng ya. Masya Allah, ikan asin, ada bau ikan asin, ada aduh ini kayak enak banget kalau pakai sambal terasi nih ya. Masya Allah gitu ya, lagi puasa kok begitu. Berarti memang ya Allah tahu nih, panjenengan ngomong begitu berarti puasanya belum full nih. Ya kenapa? Masih mikirin buka bagaimana. Tapi ya oke lah, karena emang kita masih belum sempurna sehingga begitu. Semua terlihat. Tapi kalau belum berbuka, belum batal puasanya. Meskipun sudah mau minum, tapi belum sampai diminum masih belum batal. Hanya pahalanya hampir hilang. Misalkan ya, lagi puasa megang gelas yang es teh atau es lah ya, seger banget dari tangan turun ke perut, berarti ini berkurang pahalanya ya, makanya hindari nih. Nah ngapunten nih, ngapunten nih, ini mungkin lagu lama ya sebenarnya. Kalau panjenengan sedang berpuasa, anak-anak memang sebaiknya nggak dijanjikan nanti bukanya pakai apa ya. Sebaiknya dijanjikan adalah nanti dapat uang saja nggak apa-apa. Karena kalau nanti makan pakai apa, ini jadi menghilangkan bagaimana merasanya tidak makan. Karena apa? Nanti bayangan begini ya, zaman kita dulu kan ya. Oh lagi puasa dapat rambutan, nanti buat buka aja. Dapat permen, nanti buat buka aja. Kesannya jadi ketika buka puasa semua pengen dimakan. Tadi Bu rambutanku mana? Bu iniku mana tadi? Jadi yang dipikir mumpung boleh makan, makan semuanya. Ini berarti memang masih belum, memang nggak dosa, wong nggak makan sih ya. Tapi memang imannya belum tinggi nih. Tapi kalau anak-anak masih dimaklumi. Tapi tadi nggih, panjenengan lebih baik misalkan nih. Nanti kalau puasa dapat hadiah sekian ribu boleh daripada pakai hadiah makanan. Kenapa? Makanan dengan uang, mohon maaf uang itu kalau makanan kan memang dari anti dari puasa kan makan berarti memang kita memaksa. Sekolah mengajari bahwa saya nanti kalau buka puasa boleh makan segalanya. Tapi kalau kemudian pakai mungkin secara umum hadiah selain makanan gitu ya, dia nggak harus mengatakan nanti kalau buka puasa makan banyak, tidak, makan secukupnya, tapi hadiahnya lain nih begitu ya, bukan makanannya, biar nanti tidak kesannya dalam otak kita kalau puasa yang dipikirkan makan-makan mulu. Tapi kalau masih di otak kita masih dimaafkan dan tidak batal. Tapi kalau sudah dilakukan nanti akan dicatat tuh. Wah, ibu ini tadi nyicipi makanan tapi sampai kenyang gitu ya. Bukan kenyang sih, sampai enak banget gitu ya. Nyicipi kok sampai enak banget. Kan nyicipi itu sebenarnya kan cuma di ujung lidah ya. Di ujung lidah harusnya. Cuma nyicipinya adalah sampai masuk, Allah tahu nggih. Sengaja nggak sengaja Allah juga tahu. Berkumur boleh, tapi kalau berkumurnya menikmati rasa air tawar, kan kalau berkumur begitu ya,
segere alhamdulillah seger banget berkumur. Allah tahu nih panjenengan sengaja atau tidak. Allah tahu nih. Kalau sengaja ya nggak apa-apa. Tapi sengaja atau tidak itu Allah juga tahu. Dicatat tuh. Tadi Ibu A berkumurnya sengaja menelan. Ngomongnya orang batal tapi sebenarnya batal. Dicatat sama Allah Ta'ala tuh ya. Makanya begitu ya, hati-hati. Tidak mungkin terlewat, jadi tidak ada yang gak mungkin gak diketahui, semuanya tercatat dan gak mungkin terlewat. Nanti kalau sudah dicatat nanti akan dibalas. Bisa jadi puasa kita yang 30 hari, yang benar-benar puasa cuma 3 hari, bisa jadi tuh. Yang benar-benar puasa nggih. Makanya sangat butuh kita puasa lagi nih. Kenapa? Bisa jadi kemarin sudah puasa nih, tapi yang benar-benar puasa cuma 3 hari. Lainnya puasa kayak anak kecil ya. Bisa jadi begitu. Yang benar-benar sebelum. Makanya sangat butuh kita puasa lagi. Kenapa? Mudah-mudahan kita nanti kalau kemarin 3 hari, mudah-mudahan tahun ini bisa 6 hari begitu ya. Kan naik 2 kali lipat ya. Alhamdulillah. Untuk kualitasnya begitu ya. Baik. Ini jadi ihsanlah puasa. Jadi perbaiki terus puasa kita. Berikutnya, ilmu adalah cahaya. Jadi kalau mau puasa cari ilmunya. Kenapa? Carilah ilmu agar tidak sesat ibadahmu. Kenapa? Ilmu itu peta dalam kita beribadah. Kalau nggak ada ilmunya, nanti ibadah kita tersesat. Terutama hal-hal yang membatalkan puasa panjenengan, ketahui dulu nih yang mana. Jadi begini, ada sebagian kaum muslimin dalam batal puasa nggih, ada tiga level nih ya, bukan 3 level, 3 jenis lah. Ada yang takutnya berlebihan, sampai khawatir jangan batal begitu ya, ada yang berlebihan. Ada yang menyepelekan, enggak batal sih, enggak apa-apalah, pokoknya yang penting kan enggak niat makan ya. Ada yang begitu. Yang pakai ilmu hati-hati nih. Contoh, misalkan begini ya. Secara normatif memang orang itu kalau berpuasa kan boleh, kalau bepergian itu boleh tidak puasa kan nggih? Boleh. Normatif boleh, memang boleh. Tetapi kalau orang bepergian biar nggak puasa itu beda. Jadi tidak puasakan bepergian nggak apa-apa. Tapi kalau bepergian biar nggak puasa itu yang masalah besar. Contoh nggih, mungkin jarang orang begitu, jarang lah ya. Contoh nih saya sampaikan mungkin ya, ini agak saru tapi ya mungkin terjadi. Misalkan panjenengan bapaknya kayak Bang Toyib nggih, nggak pulang-pulang. Sekali pulang pas Ramadan dan cuma 3 hari. Terus aduh ternyata memang pengen, ya namanya manusia ya, laki perempuan. Bu yuk ke Jogja yuk, biar bisa begitu siang-siang. Kesannya kan nggak apa-apa ya. Wong kan siang kan bepergian kan boleh nggak puasa. Berarti boleh nggak puasa, berarti boleh begituan siang hari di hotel misalkan. Wong halal ini, kalau haram lah nggak boleh. Tapi ini kan halal, tapi maksud dari biar bisa begitu bepergian dan nggak puasa, ini yang berdosa jadinya. Kenapa? Betul secara hukum boleh, tetapi kayaknya kok ya menyepelekan puasa. Dengan gampangnya hanya begitu, pengen begitu, kemudian nggak puasa biar sekaligus nggak puasa sekalian ya. Karena kalau siang-siang lagi puasa kan ada kafarotnya. Tapi kalau kita bepergian kan nggak ada kafarotnya. Ini berarti menyepelekan, makanya harus dengan ilmu. Ini yang menyepelekan, yang tidak boleh. Yang tidak boleh juga nih, yang khawatir banget dengan pembatal puasa, terutama mohon maaf okay, ini nanti panjenengan cross check dulu. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita membatalkan puasa kita dari 7 lubang.
Kalau perempuan ya, ada lubang hidung telinga, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, mulut, dan kalau perempuan kemaluan depan dan belakang. Ini sebagian ulama saking hati-hatinya sampai bilang ngorek kuping batal, begitu ya. Kemudian menghirup apa namanya, yang apa kalau flu, inhaler gitu ya, itu batal. Bahkan berlebihan lagi, mohon maaf niki, ini agak saru ya, agak sensitif. Kalau perempuan, kalau puasa itu dihindari cebok kencang-kencang. Nanti ada di YouTube ada tuh yang bilang begitu. Ini berhati tapi berlebihan. Karena apa? Karena ilmunya adalah bahwa yang ada dalilnya adalah makan dan minum. Sehingga makan minum lewat mana makan minumnya? Pernah nggak ada orang makan lewat hidung? Ada kalau misalkan pakai, tapi kan kesini ya pastinya, bukan hidungnya. Lewat kuping ada nggak? Terus mohon maaf lewat bagian sana? Ya tidak ada. Makan berarti lewat saluran pencernaan dari kerongkongan sampai ke lambung, itu makan. Berarti dikatakan membatalkan kalau masukkan sesuatu dari ke dalam tubuh kita lewat kerongkongan dan sampai ke lambung. Tapi kalau dari bawah tidak mungkin masuk ke lambung. Kenapa? Karena itu ibaratnya kayak jalan forbidden ya Bu ya. Gak mungkin bolak-balik. Gak mungkin dari bawah naik ke lambung kenyang, gak mungkin. Karena usus besar, usus 12 jari itu, pokok usus itu adalah dari lambung ke bawah, tidak mungkin naik dari bawah ke atas. Makanya ini kalau nanti berpuasa nggak apa-apa cebok, nggak apa-apa. Kecuali kalau ada kejadian lagi cebok kemudian aduh warga gitu ya misalkan, barulah ya. Tapi kalau enggak ya enggak gitu ya, karena itu begitu. Jadi konsepnya begitu konsepnya ya. Sehingga nanti kalau sakit misalkan sembelit begitu ya, nggak apa-apa pakai obat yang untuk pencahar ya, dimasukkan ke bagian anusnya, dimasukkan ke biar keluar, nggak apa-apa karena tidak mengenyangkan begitu. Atau ambeien obat wazir kan nggak apa-apa karena apa? Karena itu tidak mengenyangkan. Atau obat yang di bawah lidah kita. Kan ada beberapa obat yang ditaruh di bawah lidah kita, itu nggak membatalkan. Karena apa? Karena tidak masuk ke tenggorokan sampai ke lambung kita. Kemudian kalau tidak lewat situ tapi fungsinya seperti makan minum, maka betul batal. Contoh, suntik yang sampai ke aliran darah kita, seperti vaksin, bukan vaksin ya, seperti infus atau donor darah, itu membatalkan. Cuma kalau yang hanya ke jaringan kulit tidak batal. Sama seperti orang berendam kan pasti airnya masuk ke kulitnya ya, nggak batal. Ini juga sama. Berarti lewat jaringan kulit tidak batal. Contoh nggih, mohon maaf nih. Mungkin panjenengan mau ada yang pengen suntik vitamin C ketika puasa, nggak apa-apa. Karena itu tidak mengenyangkan, tidak membuat kita sehat, tidak bisa bikin kita kuat, tidak. Atau vitamin E, tapi E-nya satu aja Ibu ya, nggak dua. Kalau E duanya nanti repot nanti ya. Vitamin E boleh, nggak apa-apa. Tapi Ustaz kayaknya gimana? Ya sudah, kalau memang ragu-ragu ya malam hari aja boleh gitu ya. Karena itu sebenarnya tidak batal. Tapi intinya tadi harus dengan ilmu. Kenapa? Kalau tidak dengan ilmu nanti dikit-dikit gelisah, jangan-jangan baca yang batal. Wong berkumur aja boleh kok. Masa ketika ada obat tetes mata sampai ke tenggorokan katanya batal? Kira-kira antara berkumur dengan tetes mata banyakkan mana airnya? Berkumur kan boleh. Dan nggak sengaja, kalau keminum pun nggak sengaja ya. Juga sama tetes mata, ketika nggak mungkin sengaja pengen masukkan air ke mulut dengan tetes mata, tidak mungkin. Makanya ini tetap tidak masalah. Karena apa? Ilmunya begitu. Ya, jadi harus dengan
ilmu biar tidak susah belajarnya, puasanya. Kalau enggak dengan ilmu, kadang susah sekali, kadang selalu menyepelekan. Maka dengan ilmu ya. Baik. Berikutnya ya. Hindari maksiat sejak sekarang. Jadi sebisa mungkin sejak mulai hari ini, sejak Sya'ban, kita mulai hindari maksiatnya agar tidak bertambah tebal karatnya. Ya. Dalam surat Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan maksiat tersebut menjadikan hati mereka berkarat karena hasil buatan mereka. Jadi jangan tambah karatnya. Kalau bisa dikikis, tapi jangan sampai ditambah. Ya, jangan tambah karatnya. Hindari maksiat sejak sekarang sehingga nanti ketika Ramadan sudah benar-benar bersih nih dosanya. Dari mulai sekarang kita jangan tambah karatnya. Kenapa? Karena memang ada satu ungkapan ulama kita, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Jika engkau berada di bulan Ramadan, sungguh aku melihat cahaya dari Allah di hatimu. Jangan padamkan dengan gelapnya maksiatmu. Jadi Ramadan itu bercahaya kalau kita meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau kita pengen dapat cahaya Ramadan, hindari maksiat sejak sekarang. Kenapa? Karena tadi kan memang katanya setan dibelenggu. Cuma mungkin kita jadi sering jadi temannya setan. Bebas lagi ketika pas buka puasa. Nah, dosa yang paling besar yang perlu kita hindari adalah ini, nggih. Dosa yang paling besar apa yang dosa yang paling besar? Ini maksiat terbesar. Kelihatan nggih? Oh, ini kurang bentar. Oke, ada yang terpotong enggak? Terpotong sedikit enggak apa-apa lah ya. Kayaknya kurang baik. Maksiat terbesar adalah apa yang dikeluhkan Allah dalam hadits qudsi, inni wal jinnu wal insu fi naba'in 'azim. Akhluqu wa yu'badu ghairi. Warzuq wa yashkuru siwaya. Antara aku dan manusia ada berita besar. Aku yang menciptakan mereka, yang disembah adalah selainku. Jadi maksiat terbesar adalah jangan kita menyekutukan Allah Ta'ala dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala. Arzuku wa yushkaru ghaisiwaya. Aku yang memberikan rezeki, justru mereka terima kasih kepada selainku. Dan perbanyaklah alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama adalah jauhi perbuatan kemusyrikan sejauh-jauhnya sejak sekarang. Karena kemusyrikan adalah dosa yang paling besar yang bisa menyebabkan padamnya cahaya Ramadan di hati kita. Makanya hindari nih. Bahkan ada nih sebagian nih ya, yang mungkin enggak masuk syirik sih, tapi mungkin masuk yang tidak benar ya. Kalau mau Ramadan malah patusan. Apa namanya? Mandi di mana, kemudian lagi katanya biar bersih. Betul, bukan itu maksudnya, bersih hatinya dari dosa, bukan bersih fisiknya. Kemudian banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala sehingga perbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Khairi ilaihim nazilun wa syarruhum ilayya sa'idun. Kebaikanku turun kepada hambaku, keburukan mereka lah yang naik kepadaku. Jadi maksudnya adalah perbanyak husnudzon kepada Allah Ta'ala. Jadi begini, teman, husnudzon adalah kita doa dan yakin sampai Ramadan. Masuk begitu. Jadi bismillah, sekarang tanggal 1 Sya'ban, bismillah kita bisa puasa Ramadan. Doa
Doa itu bagian dari berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan, berarti ini berbaik sangka kita. Karena apa? Kalau kita berdoa berarti berbaik sangka dan pasti Allah mengabulkannya. Tapi kalau kita kemudian ya memang sudah tua ya, bisa Ramadan syukur, tidak bisa ya kepriwe maning, nggak boleh begitu. Harus doa. Harus doa bahwa bisa sampai Ramadan, harus begitu. Kenapa? Kalaupun tidak sampai sudah dianggap niat. Pun mudah-mudahan dapat pahala nih, niat saja gitu ya. Kemudian aku menebarkan cinta pada mereka dengan nikmat kepada mereka, tetapi justru keburukan mereka, mereka benci kepadaku dengan maksiat mereka. Jadi mulai bulan Rajab dan Sya'ban ini jangan gunakan tiap nikmat Allah Ta'ala untuk maksiat, tidak boleh. Sebisa mungkin guna ketaatan. Kemudian malam yarda biqadai wa lam yasbir ala balai, barang siapa yang tidak ridha dengan qadaku, keputusanku, dan tidak bersabar dengan cobaanku, walam yashkur ala na'mai, dan tidak bersyukur kepada nikmatku, walam yakna bi'atai, dan tidak puas, tidak merasa cukup dengan pemberianku, fal yakhruj min tahti samai wal ya'bud rabban siwaya, maka hendaklah dia keluar dari langitku dan carilah Tuhan selainku. Jadi masalah terbesar itu begini nggih. Pertama syirik, yang kedua tidak bersyukur, yang ketiga berburuk sangka, yang keempat bermaksiat dengan semua nikmat, kemudian tidak ridha dengan pemberian Allah Ta'ala, tidak sabar dengan musibah, kemudian tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka orang beriman itu adalah tadi ya, bertauhid kepada Allah Ta'ala, kemudian pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, kemudian menjadikan taat sebagai sarana untuk menjadikan nikmat sebagai sarana taat, kemudian sabar dan menerima semua takdir Allah Ta'ala, serta merasa cukup dengan semua yang Allah berikan kepadanya. Jadi ini biar nanti dapat cahaya Ramadan ini begitu, okay? Baik. Kemudian berikutnya ya, kan sudah jam 10.26 ya. Ini terakhir, masih belum selesai ya, nggak apa-apa. Jangan jadi temannya setan. Ya, Ramadan bukan saatnya berboros-boros, tapi justru secukupnya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang yang mubadzir adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Berarti kalau kita puasa Ramadan nanti, maka jangan sampai berlebihan. Kenapa? Jadi begini nggih. Jadi kalau puasa kok bisa menahan lapar dan dahaga, itu biasa. Cuma kalau buka puasa kok cukup makan secukupnya, itu yang luar biasa. Makanya sebenarnya tadi nggih, kalau kita puasa itu sebenarnya tadi secukupnya sudah cukup nih. Cukupnya berapa begitu aja, nggak usah berlebihan. Karena memang sebenarnya doanya sudah jelas. Zahabal dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajr. Artinya minum segelas air pun kadang sudah cukup nih. Nanti gampang, jangan semua dimakan. Nanti begini. Ya, gambarnya ada nggih? Itu gambarnya ya. Jadi kalau rukuknya bisa 90 derajat ya, maka betul ini makannya bagus. Tapi kalau rukuknya kok ya keganjal perut, berarti ini masih berlebihan namanya ya. Ustadz dari sonoknya, ya oke deh gitu ya. Yang penting tadi ya makan. Ini kan isolasi saja. Jadi harapannya begitu. Yang dipenuhi hatinya bukan perutnya nggih Bu.
Bukan ngisi perut, tapi ngisi hati nih, biar nanti cahayanya dapat masuk. Karena kalau perutnya penuh sesak dengan sesak, nanti nggak ada cahaya di hati kita. Makanya begitu. Ini gambarnya. Makanya ini tipsnya sih saja ya. Ya kalau mau makan besar nanti habis tarawih saja. Ya. Soalnya apa? Biar enggak mengeluh gitu ya. Aduh, kalau diajak cepat kayaknya kejedot-jedot katanya gitu ya. Kesel banget, otaknya sengkil. Karena apa? Imamnya cepat gitu ya. Begitu lama enggak kuat menahan berat badan. Karena perutnya kenyang. Dikit-dikit gitu ya. Ngantuk kan begitu ya. Ya begitu. Karena begitu. Karena apa? Sebenarnya sih ini ya. Jadi mendatangkan setan itu maksudnya. Jadi kalau kenyang itu kenapa setan datang? Itu yang tadinya diikat jadi datang lagi karena kita yang mengundangnya. Ya, karena apa? Karena Ibu mengatakan bahwa sesungguhnya setan masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita makannya terlalu kekenyangan, berarti waduknya jebol. Benteng pertahanan di setannya hilang, sehingga setannya kembali ke diri kita dalam bentuk apa? Ngantuk ya gitu ya. Itu setannya. Dan yang ceramah imamnya kayak radio SW ya Bu ya. Kalau pas ceramah tarawih kayak radio SW tuh, kadang dengar kadang enggak. Begitu. Bahkan ada yang sampai mau jatuh gitu ya. Ini berarti setannya datang tuh. Jadi bisa jadi setannya yang diikat kita undang kembali dengan berlebihan. Maka ujiannya adalah jika boleh makan segalanya tapi bisa makan secukupnya, luar biasa. Kan berbuka boleh makan segalanya ya. Itu ketika tidak boleh makan, nggak makan normal Bu. Tapi boleh makan segalanya, kalau kita bisa makan secukupnya, itu yang luar biasa. Makanya dalam Ramadan kita kali ini adalah buka puasa secukupnya. Meskipun boleh sebanyaknya. Kan boleh ya. Kan memang kadang kita begitu puasa, seringlah saya sampaikan lah ya. Ada takjilnya, ada kurmanya, ada makan besarnya. Nanti habis tarawih masih bakso lagi. Begitu ya. Sahur masih makan lagi. Berarti bisa jadi setannya kembali datang, wong kita enggak menahan diri gitu. Makanya intinya begitu nggih. Jadi tadi ya, usaha ketika buka puasa nanti jangan jadi temannya setan. Kenapa? Kalau begini yang perutnya karena kekenyangan, nanti setannya datang lagi. Dalam bentuk ngantuk, dalam bentuk malas, dalam bentuk dan sebagainya gitu ya. Sehingga ini nanti kalau setannya datang, maka cahaya Ramadannya hampir ya jadi hilang. Begitu ya. Ini. Itu nggih. Sudah jam 10.31. Baik, demikian kalau ada yang bertanya monggo, kalau ada bertanya dipersilahkan untuk mungkin tentang beberapa hal tentang Ramadan, mumpung kita tinggal sebulan lagi insya Allah bisa Ramadan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang banyak nanti kita tidak sesat dalam berpuasanya. Allahu a'lam bishawab. Monggo, kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Monggo. 1, 2, nggih 2. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tanya Ustadz, tadi disampaikan kalau obat di bawah lidah itu tidak batal. Iya. Tapi biasanya kan kalau sesuatu di bawah lidah itu tetap keluar air liur. Nggih. Dan itu bisa jadi tertelan masuk lewat tenggorokan. Nggih. Itu bagaimana hukumnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau tidak sengaja nggak apa-apa Bu. Kayak kita nelan ludah. Yang penting nggak ada rasanya ya Bu ya. Kalau ada rasanya berarti kayak makan permen. Kalau makan permen kan berarti makan ludah ya.
Berarti menelan ludah kan boleh, menelan ludah sama dengan itu. Yang penting tidak ada rasanya obatnya. Kalau ada rasanya berarti memang jadinya menikmati itu. Jadi toh juga kandungan misalkan seperti kita kemudian tadi ya, kemudian seperti kita berkumur saja seperti itu. Kecuali kalau sangat besar obatnya itu memang betul hati-hati. Makanya kalau yang di bawah lidah itu, ini kalau kita ragu-ragu mendingan digunakannya ketika setelah buka puasa saja. Tapi kalau memang terpaksanya harus di situ, maka dibolehkan. Tapi kalau bisa ditunda sampai sebab buka itu lebih baik seperti itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan Bu. Nggih. Terima kasih Ustaz. Nggih, sami-sami. Monggo Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami akan menanyakan terkait dengan materi pada pertemuan yang lalu. Oh, nggih, monggo, silakan. Yaitu kami menanyakan bahwa tentang sholat witir. Nggih. Itu kan penutup sholat nggih. Nggih. Kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah juga mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Betul, nggih. Kemudian kalau kita bisa bangun malam, Betul. itu apa masih harus sholat witir lagi apa tidak? Oke, baik. Demikian Nggih. matur Nggih. nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jadi memang ada satu hadis yang menyatakan ij'alu akhiru sholatikum witron. Jadikan akhir salatmu adalah witir. Begini, sebagian ulama menyatakan bahwa menjadikan akhir salat malam kita witir artinya begitu nggih, sehingga itu yang dipahami. Tetapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Dimaksud adalah jadikan akhir salatmu ganjil. Bukan salat witir nggih, jadikan akhir salatmu adalah ganjil. Makanya kalau salat malam 22 maka akhiri dengan ganjil 1. Berarti artinya bahwa jadikan akhir salatmu berjumlah ganjil. Nah, ketika ganjil maka ketika kita witirnya sebelum tidur, nanti bangun malam tidak perlu witir lagi. Karena biar nanti akhirnya ganjil. Ya, begitu. Ustadz pengen witir lagi. Oke, kalau mau pengen witir lagi ini kayak Umar bin Khattab nih. Jadi ternyata sahabat itu ada 2 orang yang mengerjakan sholatnya berbeda. Jadi Abu Bakar tadi, jadi sholatnya karena sudah witir, setelah bangun tidur cuma 2 dan tidak witir lagi. Tapi Umar bin Khattab pengen witir lagi, sehingga contoh kan sudah sebelum sholat witir, misal sebelum tidur sudah witirnya 3 nggih, 3. Atau 1 misalkan, karena qobliyah ba'diyah isya 2 rakaat plus 1 witir. Bangun tidur nanti genapkan 1 rakaat lagi Bu. 1 rakaat tahiyat akhir salam, berarti sudah genap nih. Boleh nanti setelah itu baru 2 lagi, akhiri dengan 1 lagi boleh. Ini ada 2 cara begitu. Jadi yang memang paling mudah memang tidak perlu witir lagi, yang paling mudah. Cuma kayaknya saya pengen witirnya lebih mantap nih, boleh kalau begitu, sehingga genapkan dulu. Berarti kalau sudah tadi sebelum tidur sudah 1 atau 3, maka ketika bangun tidur tambah 1 untuk menggenapkan witirnya. Nanti 2 baru 1 lagi, biar akhirnya tetap ganjil gitu. Tapi ini cara yang kedua nggih. Jadi tidak bertentangan dengan hadis. Kenapa? Memang kalau pemahamannya sholat witir jadinya kesannya kok katanya akhir sholat malam kita witir, kok kita bangun tidur kok ada sholat lagi. Bukan begitu. Maksudnya adalah jadikan akhir bilangan sholat malammu adalah ganjil. Berarti yang penting ujungnya ganjil. Artinya apa? Nanti ketika dijumlah ganjil. Intinya begitu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sholat malam itu 2
Maka kalau takut subuh akhirlah dengan 1 biar ganjil. Berarti maksudnya adalah ganjilnya. Begitu. Bukan nama sholat witirnya. Sholat witir boleh sebelum tidur, maka bangun tidur nanti tinggal digunakan contoh begini. Panjenengan kalau sudah sholat tarawih kan ada witirnya nggih? Misalkan sudah witir nih, malam hari kok pengen bangun sholat lagi, 2 saja habis itu selesai. Boleh saja nggak apa-apa. Ustaz tadi witirnya kurang sempurna, saya pengen witir. Contoh mohon maaf nggih. Kalau kan kadang-kadang begini, kadang-kadang kita mendapatkan ujian dengan imam yang sholatnya cepat banget. Kan ya? Aduh nggak khusyuk banget nih sholat witirnya. Boleh nanti ketika bangun tidur, genapkan dulu, kemudian sholat malam lagi, tambah witir 1 rakaat, boleh. Kalau sudah sholat tarawih begitu. Begitu nggih? Baik, terima kasih demikian. Monggo silakan Bu, monggo nggih. Monggo silakan Bu, monggo. Masih ada lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud nggih? Betul? Iya. Nggih, terus? Nggih. Nggih, jadi saya ngapunten nggih, yang paham yang sampai IGD-nya apa? Digigit ular. Oh, digigit ular. Baik. Digigit ular diinfus nggih. Baik. Oke. Jadi kalau digigit ular, lagi puasa digigit ular kemudian diinfus, ya otomatis batal puasanya karena infusnya adalah ke aliran darah. Kecuali suntiknya ke bagian kulit, nggak apa-apa. Tapi kan memang kalau bisa itu kan memang biasanya anti bisa itu di berat nadi ya, karena itu biar nggak sampai ke jantung seperti itu. Jadi kalau digigit ular kemudian kena bisa, kemudian diinfus atau disuntik pakai anti bisa, ya otomatis batal. Tetapi karena ini musibah ya nggak dosa. Nggak dosa, kenapa? Siapa yang pengen digigit ular? Kan nggak ada. Jadi beda nggih antara orang tidak puasa karena sesuatu hal yang memang mengharuskan dia tidak puasa, ini nggak berdosa. Cuma dia harus mengqadha. Tapi kalau dia membatalkan tanpa ada alasan, maka dosanya tidak diampuni meskipun diganti puasa sepanjang tahun. Kenapa? Berarti dia meremehkan puasa. Tapi kalau tadi kasusnya dia batal karena kondisi, maka ya diampuni insyaallah. Tetapi begini nggih. Tetapi karena sudah meskipun batal tidak boleh makan sampai maghrib. Contoh nggih, kecuali minum obat lah gitu ya. Kenapa? Karena begini, jadi orang yang tidak puasa karena satu halangan, kalau kemudian halangannya hilang, maka tetap wajib menjaga makan minumnya sampai buka puasa. Contoh nggih, ini tidak sampai dosa sih, tapi lebih kepada lebih pada etika saja. Contoh nggih, panjenengan lagi datang bulan, bersihnya jam 10 pagi, kan sudah nggak puasa ya. Tapi tetap harus nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai dengan maghrib. Kenapa? Karena alasan tidak puasanya sudah hilang. Selama masih haid masih boleh makan. Begitu haidnya berhenti sudah hilang alasannya, sehingga dianjurkan, ditekankan untuk tidak makan, tidak minum sampai dengan maghrib. Makanya diperhatikan nih bagi para ibu-ibu sekalian dan mungkin yang punya anak putri,
sebelum sahur, ngapunten niki, sedang haid itu kira-kira sudah biasanya selesai, dilihat apakah masih ada darahnya atau tidak. Kalau masih ada, lanjutkan puasanya. Kenapa? Karena kalau masih ada darahnya ada pagi hari, dianggapnya 1 hari ini berarti tidak puasa. Ya, begitu. Makanya diperhatikan, nggih. Makanya emang ini terutama bagi panjenengan yang punya anak perempuan, tiap pagi kalau pas Ramadan, pas ketika sudah mulai, misalkan hari haidnya 5 hari lah ya, hari kelima diperhatikan tempat itu. Karena apa? Kalau sudah bersih maka langsung sahur, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bersih, masih ada darahnya, berarti tidak puasa. Dan itu ketika tidak ada sebenarnya sampai akhir begitu ya, seperti itu, sampai maghrib, sampai maghrib lagi nggak puasa. Sehingga perlu hati-hati. Tapi kalau kemudian nggak peduli gitu ya, subuh ternyata lihat habis subuh ya, atau jam mau mandi mau sekolah lah ya, dia oh ternyata sudah bersih nih, rugi besar nih, sudah nggak sahur tapi juga nggak puasa dan nggak boleh makan sudah. Berarti emang diperhatikan. Jadi yang seperti itu agak perlu memang, mohon maaf nih, para ibu-ibu memang agak sedikit rumit ya ibadahnya, tapi itu mudah-mudahan pahalanya banyak insyaallah gitu ya, seperti itu. Demikian pula contoh tadi misalkan kalau misalkan panjenengan habis bepergian, selama bepergian boleh tidak puasa, tapi ketika sampai rumah dan sampai rumahnya jam 12 siang, meskipun sudah tidak puasa, tapi jam 12 siang sampai jam maghrib nggak boleh makan di rumah, karena alasan bepergiannya sudah tidak ada. Berdosa nggak? Tidak berdosa, tapi ini lebih kepada menghormati bulan Ramadan. Karena apa? Karena alasan tidak puasa sudah hilang. Tapi selama di perjalanan boleh tidak puasa. Tapi ketika sampai rumah, meskipun waktunya masih panjang, sudah sangat dianjurkan tidak makan, tidak minum sampai dengan waktunya maghrib, untuk menghormati bulan Ramadan. Kenapa? Barang siapa wadzalika famay yu'adzim syairallah fa innahu min taqwal qulub. Termasuk dari ciri bertakwa adalah menghormati bulan-bulan yang dimuliakan. Dengan kalau kita sudah hilang alasan tidak puasanya, menjaga makan dan minumnya. Begitu ya. Begitu. Ini yang mungkin memang agak berbeda sedikit ya. Sehingga ketika bagi ibu sekalian, bagi yang sudah masih usia subur, kalau sudah mendekati masa berhenti haidnya, sebelum sahur dilihat dulu apakah sudah masih bersih atau sudah bersih atau tidak. Karena kalau panjenengan taunya jam 10 baru tahu sudah bersih dan sudah berhenti, maka tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum sebagai bentuk penghormatan kepada bulan Ramadan. Kenapa? Ini bagian mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau panjenengan tanya lagi besok bisa ya, dari Selasa pekan depannya lagi ya, karena besok pekan depan bukan saya. Baik, demikian, mudah-mudahan manfaat dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.